1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Presiden Prabowo sangat pro kepada rakyat kecil. Yang rakyat ingin tahu, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dari keputusan. Dengar dulu, 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta. Yang kita tadi sampaikan itu adalah rumah subsidi. Kenapa kita bisa kasih datanya? Karena dari Tapera. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Waktu itu dia udah ngomong ke saya, Om, ajarin aku dong cari uang. Loh, maksudnya gimana? Om kan gampang cari uang. Terus gimana caranya? Ya Om kenalkanlah sama Dirjen Bea Cukai, sama Dirjen Pajak. Kan Om kenal mereka. Itu printing mind. Udah memori itu udah tercetak di otak gua. Ini manusia materinya penting sekali gitu loh. Baru periode pertama lu Bang. Periode pertama. Jadi itu yang aku bilang dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Gak mau lagi miskin, gak mau lagi menderita. Sudahlah, selesailah itu penderitaan itu. Haji mumpung, raut, mana yang bisa diraut. Dia lihat sekarang enak banget kalau berkuasa. Loh, kan Jokowi gampang cetak duit, gampang jadi orang kaya dekat Jokowi kan, dekat kekuasaan. Emang gampang Bang? Loh, kalau orang pintar menggunakan itu, saya pikir bisa bersaksi sama Adian tidak pernah menggunakan hubungan dekat dengan Jokowi mencetak uang. Padahal bisa Bang? Bisa, gampang banget. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Presiden Prabowo sangat pro kepada rakyat kecil. Bagaimana kebijakan ini yang tadinya bayar jadi gratis. Yang rakyat ingin tahu, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dari keputusan. Dengar dulu, 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta. Yang kita tadi sampaikan itu adalah rumah subsidi. Kenapa kita bisa kasih datanya? Karena dari Tapera. Kalau yang punya gaji itu lebih mudah karena potong gaji. Nah, kalau pegawai yang punya gaji itu udah TNI, Polri, pegawai negeri itu mudah. Kita juga nggak boleh bekerja yang mudah-mudah aja. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwara Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya. Bukan wong cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng. Datanglah aku ke rumah itu. Kan? Ah, terus Bang? Wih, kaget tuh aku. Besar banget rumahmu ini, gue bilang. Hebat banget, gue bilang kan. Om udah tahu nggak harganya berapa? Enggak. Ini 100 M. Oh, kata dia. Rumah di Diponegoro itu Bang Iya. ya? Nah. Wih, dari mana? Siapa yang apa kau bantu kau? Dia sebutlah nama salah satu konglomerat yang membantu dia. Konglomerat. Bentar, Bang. Menarik nih. Ada foto Bang Ara dan konglomerat nih Bang. Ada nggak sih salah satunya di sini Bang? Ada salah satu nama itu. Yang ngasih rumah ke Bang Ara? Iya, yang hadir ini. Siapa orangnya Bang? Agak kurang etis lah. Yang ngasih rumah ke Marwara Sirait yang di Diponegoro itu Bang? Iya, dia Infonya. dibantu Oh. oleh temannya itu. Salah satu konglomerat dari sini nih. Iya. Nah, terus, Bang? Ya kaget lah lihat rumah itu, terus di halamannya itu ada pohon-pohon yang antik, ya kan? Ya kalau kurasa pindahin itu pakai keren lah, pakai kontainer lah, pindah itu kan. Aku bilang, dia bangga mengapakan rumah itu. Ya. Hebat juga nih pohon. Om tahu nggak ini harganya berapa? Kata dia kan. Enggak. Kalau ini Om 120 juta Om. Pohon doang itu Bang? Pohon doang. Dia bangga menceritakan itu ke saya gitu loh. Dia bangga. Jadi saya punya pengalaman pahit. Iya. Waktu ulang tahun bapaknya dipestakan di 2019 lah. Sabang Sirait. Iya, Sabang Sirait di pelataran Kebayoran Baru restoran. Oh. Ya.
Jadi di pelataran itu Sabam meminta saya duduk di sampingnya. Iya, ya wajar kan? lah. Wajar, ya besan ya kan, Iya. atau akrab lagi. Tiba-tiba dari belakang Ara colek aku. Iya. Om pindah aja ke sebelah sana Om. Duduk ya gitu, ke sebelahnya kirinya Abang Sabam. Loh kenapa? Om Aguan mau di sini Om gitu. Aguannya Bos Pik. Iya. Oh ya, dia bilang pindah saya. Abang disuruh pindah bang? Pindah, dia suruh pindah. Karena ada Aguan mau Iya, duduk situ? iya. Sampingnya Pak Sabam? Iya, terus kemudian udah saya duduk di situ, di apanya lagi aku, dicoleknya lagi. Iya. Om, pindahlah ke sana, ke sebelah sana lagi Om. Loh, maksudnya apa? Enggak, ini Kapolri mau duduk di sini. Pak Tito katanya kan. Tito saat itu bang? Iya, saya jelek-jelek kan punya harga diri juga. Anakku ada di situ, putra mantuku ada di situ, putrinya Sabam gitu loh. Iya. Nggak ngomong lagi, nggak pamit aku sama mereka, langsung aku cari supir pulang aku. Tapi di situ abang duduk bersama Pak Sabam kan, kalaupun memang akhirnya nggak disuruh duduk sama Pak Sabam, ya kan layaknya family kan bareng Besan bang? Oh iya, dan dia senang aku di samping dia. Sabamnya senang. Iya. Dia yang bikin kode sini duduk di sampingnya gitu loh. Iya, iya. Waktu awal masih baru-baru awal belum ada orang datang. Gimana pesan abang waktu itu bang? Ini saya belak-belakan aja. Abang diusir dong berarti 2 kali. Wah, Disuruh pindah loh. udahlah aku anggap ya udahlah, artinya ya udah begitu sikapnya, aku nggak terlalu bawa di hati, asal lebih ku kenal lagi dia. Ya memang kalah aku dalam materi dengan Aguan, kalah aku dengan kekuasaan dengan bintang 4 Kapolri. Tito Karnavian waktu itu. Ya kan, jadi ukurannya apanya terus bisa aku baca gitu loh. Aku kan tidak gemerlap. Iya, iya. Ya kan. Cerita abangnya. Berarti abang pengen ngomong bahwa ukuran Bang Ara adalah materi, Bang? Ya, materi. Oh itu sangat kuat sama dia. Sangat kuat sama dia. Dia, kenapa aku bilang sangat kuat? Dia sendiri nggak kutanya, nggak ini. Om, udah tahu nggak siapa yang terkaya? Orang PDI Perjuangan. Nggak ada Om yang nandingin aku. Sebut aja sini. Dia ada kebetulan pengusaha-pengusaha di PDI Perjuangan. Nggak lah Om, gitu kan. Apa maksud kau? Nggak, biar Om tahu aja gitu. Gitu loh. Dan itu dengan bangganya. Iya, dengan bangganya. Itu tuh. Jadi saya flashback lagi ke awal 2004 masuk ke DPR. Iya. Bapaknya titipin ke saya. Bang Sabam. Sabam untuk ikut membimbing dia. Aku taruh lagi di sebelah kamarku. Iya. Tahun berapa nih bang kira-kira? 2004. Iya, DPR pertama. Aku taruh lagi di sebelah kamarku biar lebih dekat aku komunikasi dengan dia. Biar aku Nah, waktu itu dia udah ngomong ke saya, Om, ajarin aku dong cari uang. Loh, maksudnya gimana? Om kan gampang cari uang. Terus gimana caranya? Ya Om kenalkanlah sama Dirjen Bea Cukai, sama Dirjen Pajak. Kan Om kenal mereka. Itu printing mind. Iya. Udah memori itu udah tercetak di otak gua. Ini manusia materinya penting sekali gitu loh. Baru periode pertama lu bang? Gabung. Periode pertama. Jadi waktu saya diperlakukan waktu Aguan dan Tito itu nggak kaget saya. Iya. Itu tadi aku bilang dendam kekuasaan. Kekuasaan itu bisa bikin uang. Iya. Itulah yang gegap gempita waktu zaman Soeharto, Orde Baru. Gitu loh. Mau jadi apa kau jadi bupati aja. Kau ini jadi direktur pajak aja. Kau jadi direktur bea cukai. Pintar-pintar kau cari uang. Itu yang terjadi zaman Soeharto. Jabatan itu cetak uang. Terbawa-bawa sampai ke sekarang. Gitu loh. Jadi itu yang aku bilang dendam kekuasaan. Dendam kemiskinan. Gak mau lagi miskin. Gak mau lagi menderita. Sudahlah, selesailah itu penderitaan itu. Haji mumpung, raup, mana yang bisa diraup. Gitu loh. Iya dong. Masa mau miskin lagi? Iya. Iya kan? Jadi itu yang aku bilang tadi, terkejut badan. Oh, hebatnya aku rupanya. Pentingnya aku rupanya. Diperhitungkan orang saya. Tuh, kejut badan tuh. Yang saya katakan bahaya daripada kekuasaan, terkejut badan, saya dendam kemiskinan, dendam kekuasaan. Gitu loh. Dia lihat sekarang enak banget kalau berkuasa. Loh, Kak Jokowi gampang cetak duit. Gampang jadi orang kaya dekat Jokowi kan, dekat kekuasaan. Emang gampang bang? Loh, kalau orang pintar menggunakan itu, saya pikir bisa bersaksi sama Hadian tidak pernah menggunakan hubungan dekat dengan Jokowi mencetak uang. Padahal bisa bang? Bisa, gampang banget. Kita urusin aja kok orang jadi di bank, di BUMN. Kita urusin aja dapat tambang karena koneksi hubungan kita dengan presiden. Berpikirlah bupati sama gubernur. Menteri SDM pun dikasih kita. Gitu loh. Tapi ini soal integritas. Itu yang aku juga bangga kepada Hadian.
Dia tidak lakukan, dan saya bersyukur sampai di akhir jabatannya Jokowi tidak pernah melakukan itu. Speser pun bang. Speser pun dah. Yang rakyat ingin tahu, jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu. 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta. Kalau begitu saya simpulkan program 3 juta rumah belum tentu gratis, cuma diusulkan. Sekilik lagi nih. Ara Sirait. Wow, ilmunya Jokowi yang dipakai. Hah? Ilmu gedabrus. Harusnya kamu Ara Sirait kan kamu cukup lah jadi penjilat di situ. Kok? Kelakuannya sama, ilmunya sama yang dipakai. Gedabrus. Itu yang dipakai sama baser-basernya Jokowi. Gedabrus. Maksudnya gini lah, rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Bagaimana dapatkan lahannya? Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita. Mau lahan para koruptor, kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Bisa dapat tanahnya bisa. Jangan jadi gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak. Sudah jadi, nggak dipakai, aksesnya susah. Jadi gini, kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini?